Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya merenungkan tentang doa Bapa kami, salah satunya adalah permohonan kita. Semoga kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Itu berarti kita mengharapkan dan berusaha, dan juga terutama Tuhan menghendaki, kita bisa mengalami kehidupan di dunia ini seperti di surga. Dan surga itu tidak lain adalah kesatuan antara Allah dan manusia. Maka, kalau sejak di dunia ini kita sudah bisa menghayati kesatuan kita dengan Tuhan, maka sebetulnya kita sudah menghayati kehidupan kita di dunia ini seperti di surga. Kesatuan, hidup di dalam kasih, kemudian dalam kedamaian, digerakkan oleh belas kasihan, compassion, dan juga oleh kasih. Maka kemudian kita hidup seperti di surga. Namun, apabila kita hidup di dunia ini digerakkan oleh kemarahan, digerakkan oleh egoisme, digerakkan oleh ketakutan, kekhawatiran, maka kita seperti berada di purgatorium. Sesederhana itu. Dan itu biasanya diperoleh dari cara kita dibesarkan, berdasarkan mindset. Cara kita dibesarkan bisa jadi meninggalkan residu, sisa-sisa yang membuat kita trauma, takut, gelisah, marah, dan itu yang kemudian menggerakkan kita. Karena itu sulit kita masuk dalam kesatuan dengan yang ilahi. Karena kesatuan dengan yang ilahi mengandaikan bahwa kita itu hidup di dalam kasih. Karena barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah, dia berasal dari Allah, dia berada di dalam Allah. Karena itu kalau kita digerakkan bukan oleh kasih, kita tidak akan mengalami kesatuan itu. Dan jarak yang ada antara yang ilahi dengan diri kita membuat kita berada di dalam situasi yang tidak membahagiakan. Tetapi intinya kita bisa hidup di dunia ini seperti di surga. Ketika kita bisa mengubah apa yang menggerakkan kita dari rasa takut menjadi kasih, dari rasa amarah, dorongan untuk marah menjadi dorongan untuk berbelas kasih. Dorongan egoistik untuk mengangkat diri sendiri menjadi yang paling baik dan paling hebat, menjadi penerimaan. Dari korban menjadi sumber. Maka kemudian kita bisa menghayati kehidupan ini seperti di surga. Kita bersatu dengan Allah yang adalah kasih, dan kita terus mengasihi siapa saja. Hidup di dalam kasih. Kalau tidak menemukan kasih, kita yang membawa kasih. Kita yang menjadi sumber. Itulah menjadi garam. Kita yang memberi rasa kalau tidak ada rasa. Itulah artinya cahaya, kalau ada kegelapan kita yang meneranginya. Kita yang menjadi sumber, bukan korban. Maka kita bisa melihat diri kita sendiri. Kalau kita masih sering khawatir, gelisah, berarti kita digerakkan oleh rasa takut. Kalau kita sering menyalahkan orang lain, berarti kita digerakkan oleh amarah dan luka masa lalu. Tetapi kalau kita bisa terbuka, menerima apa saja, siapa saja, mengasihi siapa saja, dan hidup berpusat pada Tuhan, maka kita hidup di dalam kasih. Dan kita sudah mengalami kehidupan ini seperti di surga. Dan itu real, bukan teori. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah
Apa yang menggerakkan kita? Karena sebetulnya kita adalah memori dari masa lalu. Sayang bahwa yang seringkali kita ingat adalah luka-luka lama. Trauma-trauma masa lalu itu yang kita ingat. Dan itu yang menjadikan kita menjadi seperti ini. Karena itu dominannya kita bisa merasa. Merasa diri sendiri maupun merasakan orang lain. Kalau orang lain yang dominannya itu digerakkan oleh amarah, kita bisa merasakannya. Bahkan ketika orang itu tidak mengatakan apa-apa, kita sudah tahu bahwa dia digerakkan oleh amarah. Karena itu kelihatan sekali. Dari cara bergerak, cara berbicara, dari tatapan mata, itu yang menggerakkan apa itu kita tahu. Karena itu bisa dirasakan. Bahkan ketika yang bersangkutan itu senyum, kita tahu bahwa dia itu digerakkan oleh amarah. Karena dia adalah amarah itu. Nah, itu yang perlu diubah. Supaya bukan amarah tapi kasih. Kasih, tanda pertamanya adalah total acceptance. Menerima segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Dan itu bisa dirasakan. Dekat dengan orang yang digerakkan oleh kasih itu, nggak usah ngomong apa-apa, kita merasa tenang, kita merasa damai. Dan kita semua bisa. Bisa justru dengan cara melepas. Melepaskan masa lalu, melepaskan trauma-trauma yang semuanya sudah terjadi. Dan itu semua sudah berlalu. Hanya kita membawanya terus. Maka itu menjadi beban. Bagaimana bukan beban kalau terus-menerus dibawa. Dan itu tidak membahagiakan. Pasti menjadi beban. Maka lepaskan itu. Lepaskan semuanya. Beban-beban masa lalu. Jangan bawa apa-apa. Latihannya justru sebelum tidur, pastikan bahwa kita nol. Yang senang, disyukuri, dilepaskan. Yang membahagiakan sama. Yang membuat kita susah, marah, menderita sama. Diterima, disyukuri, lepaskan. Disyukuri bahwa saya sudah melaluinya. Dan jangan dibawa tidur. Tidur itu posisi nol. Lalu bangun tidur lebih segar. Kalau kita bisa setiap hari seperti itu, maka setiap hari kita menghadapi kehidupan ini serba baru, fresh, dengan kelegaan, tidak membawa banyak beban di masa lalu. Itu kita jauh akan lebih bersukacita. Lama-lama, yang ada di dalam diri kita bukan yang negatif, tapi yang positif. Kalau mikir yang positif saja, yang negatif tidak usah dipikir. Ini menurut Rasul Paulus. Dari Filipi bab 4 ayat 8. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang mendatangkan berkat, pikirkan. Yang lain nggak usah. Wong nggak mikir juga nggak apa-apa. Experiencing saja. Mengalami. Dan dengan cara itu, hidup lebih ringan. Penuh kasih dan penuh syukur. Lalu berubah, yang menggerakkan kita bukan rasa takut, ketakutan, atau amarah, tapi kasih, penerimaan, syukur, dan sukacita. Lalu kita bisa bersatu dengan yang ilahi, karena Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah, dia berada di dalam Allah. Seperti ranting melekat pada pokok anggur, pasti menghasilkan buah. Dan itulah hidup di bumi seperti di surga. Anda bisa. Karena banyak orang yang sudah bisa. Para santo-santa, orang-orang yang sungguh dekat dengan Tuhan, itu sudah mengalami kesatuan dengan yang ilahi sejak di bumi ini. Maka, baik hidup maupun mati, kita bersatu dengan Allah, dan itulah surga. Kita hidup di bumi seperti di surga. Maka mari kita bukan hanya mendoakan doa Bapa kami, tetapi mengalaminya. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh hidup yang penuh syukur, sukacita, dan kasih. Dan hidup seperti itu menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.